Ya, benar. Kita tidak seharusnya menyalahkan Blondie. Harusnya Geralt tidak menghindar. Jika mengenainya, harusnya dia menangkap botol itu dengan jantan. Memangnya kenapa? Kenapa harus minggir? Meski para gadis itu juga ketakutan, tapi mereka tetap menyalahkan Geralt karena menghindari lemparan botol wine dari Blondie. Beberapa saat kemudian, apa yang terjadi di sini? Seorang pelayan dan beberapa petugas keamanan tiba-tiba memasuki ruangan mereka setelah mendengar suara ribut dari sana. Terlihat oleh mereka pecahan akuarium dan ikan arwana yang berserakan di lantai. Siapa yang melakukan ini? Kepala keamanan menatap sekumpulan orang di depannya. Ikan-ikan itu sangat mahal dan diimpor langsung dari Malaysia. Bagaimana bisa terjadi kekacauan ini saat dia bekerja? Dia masih tidak habis pikir. Barry, ini semua hanya kesalahpahaman. Bisakah kau menyembunyikan kejadian ini dari Flynn? Nigel mencoba membujuk Barry lalu mengeluarkan rokok dan memberikannya pada Barry. Sayangnya, Barry mengangkat tangan menolak pemberiannya. Nigel, asal kau tahu, ikan-ikan dan akuarium ini harganya sangat mahal. Aku tidak bisa menolongmu kali ini. Aku tidak punya pilihan lain selain menghubungi manajer. Barry lalu berbicara melalui walkie-talkie-nya. Sesaat kemudian, seorang pria berusia 30-an datang dengan sekelompok orang. Dia tidak lain adalah manajer Emperor Karaoke, Flynn Lexington. Oh, Flynn, temanku. Nigel menyambutnya dengan senyum. Flynn melihat kekacauan yang terjadi di ruangan itu, lalu bertanya pada Nigel. Nigel, apa yang terjadi? Kenapa akuariumnya bisa pecah? Tentu saja kami tidak mungkin berani memecahkannya, Flynn. Salah seorang dari kami hanya tidak sengaja menyenggolnya karena dia terlalu banyak bergerak, jawab Nigel dengan hati-hati. Meski Flynn di sana hanya sebagai manajer, tetapi semua orang tahu bahwa dia juga bekerja pada Zack Lille. Bahkan ayah Flynn pun segan padanya. Blondie menelan ludah kemudian berdiri, Tuan Flynn, ini semua salahku. Aku tadi sangat marah pada Geralt dan melemparkan botol wine ke arahnya. Lalu ternyata dia menghindar dan botolnya mengenai kaca akuarium. Flynn memandang Blondie penuh amarah. Tak disangka, secara tiba-tiba, dia lalu menendang perut Blondie dan memukul kepalanya dengan botol wine. Bak, jadi tadi kau marah. Oke, sekarang aku yang marah. Apa? Para gadis terkejut dan ketakutan melihat apa yang dilakukan Flynn. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Akuarium ikan arwana ini dibuat khusus untuk melengkapi interior ruangan ini. Harusnya kau membayar 2 kali lipat dari harganya. Tapi karena aku masih menghormati kau dan ayahmu, Nigel, maka aku hanya memintamu mengganti sesuai harga aslinya, $200.000. Jangan bilang aku tidak menolongmu. Setelah berkata demikian, Flynn bergegas meninggalkan ruangan. 2 orang penjaga kini bersiaga di depan pintu ruangan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Benny? Aku hanya punya $5.000, kata Blondie dengan darah yang masih keluar dari kepalanya. Benny menjawab, aku punya $50.000 dan harusnya kugunakan untuk kebutuhanku bulan depan. Naomi benar-benar marah. Tapi mereka di sini untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Tidak mungkin kalau dia tidak peduli sama sekali. Aku punya $10.000. Semua orang di dalam ruangan mulai mengumpulkan uang mereka.
Alice menyumbang $10.000 untuk kekacauan ini. Setelah semua terkumpul, ternyata hasilnya bahkan belum mencapai $100.000. Kalian jangan khawatir, aku akan mencoba bicara dengan Flynn lagi untuk menawar, kata Nigel sebelum meninggalkan ruangan. Tetapi bagaimana? Mungkin mereka benar-benar dalam masalah besar. Seharusnya aku tidak merayakan ulang tahunku. Aku akan menelpon ayahku sekarang, Naomi berteriak dan mondar-mandir penuh rasa cemas. Alice menghentikannya dan berkata, Naomi, kami tidak memintamu untuk membayar ini semua. Menurutku yang memulai kekacauan inilah yang seharusnya bertanggung jawab. Dia lalu menoleh pada Geralt. Geralt, ini semua adalah salahmu. Kau yang memprovokasi Nigel. Jika tidak karena kau, Blondie tidak akan sedemikian marah dan mencoba melemparmu dengan botol wine. Alice berkata dengan sikap marah. Benar. Para gadis menyetujui perkataan Alice. Naomi menyahut, sudah, cukup. Tolong kalian berhenti menyalahkan Geralt atas semua hal. Kalian semua tidak perlu khawatir soal uang. Karena kita di sini untuk merayakan ulang tahunku, maka aku yang akan membayar kekacauan ini bagaimanapun caranya. Dia lalu mencoba menghubungi ayahnya. Di sisi lain, Harper dan teman-temannya sebenarnya ingin ikut membantu tapi uang bulanan mereka hanya sekitar $1.000. Dari tempatnya berdiri, Geralt masih merasa sangat marah. Dia sangat geram pada Nigel, Dany dan Blondie. Tetapi, di sisi lain dia juga tidak tega melihat Naomi dalam kesulitan. Sayang sekali, Flynn, manajer tempat ini tidak tahu bahwa dia adalah pemiliknya. Dia juga tidak mungkin menelpon Zack di ruangan ini. Dia akhirnya memutuskan untuk keluar. Aku permisi ke toilet sebentar. Alice yang melihatnya, meninggalkan ruangan seketika melotot. Ya, Tuhan, aku sudah menemui segala jenis orang dalam hidupku, tapi tidak ada seorang pun yang tidak tahu malu seperti dia. Dia mau melarikan diri sementara kita semua masih terjebak dalam masalah ini. Geralt tidak menghiraukan teriakan Alice dan segera menuju toilet. Di dalam toilet, Geralt menelpon Zack. Halo, Tuan Zack. Geralt, cukup panggil aku Zack. Ada yang bisa kubantu? Aku sedang dalam